Ya, jadi kita akan menambahkan satu buah sensor di mana sensor ini dia bisa menjalankan dua fungsi ya, yaitu suhu dan kelembaban. Ya, jadi dia bisa temperatur dan humidity ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu temperatur dan humidity. Ya, jadi kita akan pakai sebentar dua bahasa itu. Jadi kalau suhu temperatur, kemudian humidity adalah ke kelembaban ya. Ya, kelembaban. Jadi kita pakai kedua eh, fungsi tersebut ya dengan hanya menggunakan satu buah sensor ya. Jadi kita pakai sensor yang namanya adalah perangkatnya adalah DHT 22. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Kemudian kita akan coba ya sisa kita cari ya. Ini bagusnya kalau di Walkbee ya. Nah, jadi langsung muncul di sini. Oh, ini ada VCC ya. Nah, kemudian di sini ada GND, kemudian ada SDA. Ya, kalau kita GND berarti ya, seperti biasa sih saja di sini kita hubungkan dia ke ground ya. Ya, ke ground. Kemudian kalau yang VCC, berarti kita akan hubungkan dia ke ini ya, ke sumber apalagi sumber listriknya ya. Nah, kita hubungkan ke 3 volt aja. Di sini VCC, kemudian 3 volt. Nah, kemudian sisa di sini adalah kita hubungkan dia ke salah satu pin ya. Ya, pin di sini kemarin kita pakai 4, nah, kita hubungkan dia ke pin yang kelima ya. Nah, kita hubungkan dia ke pin yang kelima aja ya, supaya apalagi lebih mudah ya untuk kita lanjutkan sudah. Jadi gambarnya hanya seperti ini aja ya. Jadi dihubungkan ke tegangan di sini untuk VCC, kemudian di sini pinnya ke pin 5, kemudian di sini tinggal kita hubungkan ke groundnya. Nah, kemudian kalau kita pakai di Walkbee, dia menyesuaikan warnanya ya. Beda kalau di Tinkercad itu, kita mesti ubah lagi warna dari ya dari kabelnya misalnya. Kalau ini biasanya sudah menyesuaikan. Oke, nah jadi bagian gambarnya sudah selesai ya. Jadi sudah bisa di smart home-nya nanti. Nah, selanjutnya kita geser eh, gambarnya dulu. Kemudian kita akan coba mengisi codingannya ya. Nah, ini kita sudah isi pekan yang sebelumnya. Nah, ini yang akan kita coba lanjutkan. Ya. Nah, ini yang kemarin kita pakai ini template-nya yang ini ya. Eh, kan template isian dari sensor yang ini. Nah, kita akan lanjutkan nanti ini untuk menambahkan tombol selanjutnya di sini. Bukan tombol ya, pengukuran suhunya sebentar di sini. Ya, di sini kita akan coba tambahkan untuk sensor DHT ya. Jadi di sini kita sisa kasih include, ya include. Kemudian kita masukkan di situ adalah eh, DHT ya. Ya, bisa dimasukkan eh, DHTH ya. Ya, karena kita pakainya adalah ya sensor atau perangkat dari DHT itu sendiri. Ya, ini sama ya pakai token yang ini. Ya, kecuali kalau kalian misalnya mau bikin template yang baru, ya, maka kita akan tambahkan di sini atau ubah yang ini ya. Tapi kita pakai template yang sama aja. Ini aja kita pakai. Nah, nanti jadi ini tetap ya. Kita lanjutkan aja. Kemudian, oh ya, sebelum kita ke sini ya, kita ke sini dulu. Ya, kita masuk ke sini, kita tambahkan dua buah di sini. Ya, karena suhu ya, maka nanti akan menampilkan pengukuran suhu dan kelembabannya. Kita panggil pakai ini aja ya, gauge. Di sini gauge, kemudian di sini radial gauge. Ya, jadi ada dua yang berbeda. Kemudian kita masuk ke
sini ya ini ya ke data streamnya. Ini lab. Nah, kita tambah di sini data streamnya virtual VIN ya. Ya, karena kita pakai virtual VIN. Kalau misalnya kalian nanti pakai apalagi perangkatnya langsung, maka pilih di sini bisa analog atau digital. Ya, karena kita pakai virtual, maka kita pilih virtual VIN. Nah, kita pilih virtual VIN, kemudian kita kasih masuk di sini suhu ya. Nah, suhu, kemudian di sini pin V1. Ya, kenapa? Karena yang kemarin di sini adalah pin V0 ya. Nah, jadi tidak bisa dipakai pin yang sama ya. Nah, jadi kita masuk di sini, kita kasih nama suhu. Nah, kemudian di sini ya V0 sudah dipakai, kita ngambilnya V1. Nah, kemudian untuk tipe datanya kita pakai yang double ya. Double maksudnya di sini yang ada komanya ya. Ya, karena kan suhu itu dia pakai derajat koma-koma Celcius sekian ya. Nah, jadi kemudian untuk apa lagi satuannya kita pilih Celcius. Nah, kemudian nilainya ya, kalau Celcius ya taruhlah dari 0 derajat sampai misalnya 100 derajat Celcius. Nah, ini contoh. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih di sini yang warna merah biasanya ya. Kalau suhu, ya kemudian kita klik create. Nah, jadi ada suhu. Kemudian satu lagi ada kelembaban ya, karena sensor dari DHT22 ini dia bisa bisa dua ya. Ya, dua yang dia baca ya, suhu dan kelembaban. Kemudian kita tambah lagi ini new data stream, kemudian virtual VIN. Nah, kita masuk di sini kelembapan. Ya, pakai V2, kemudian ini tetap integer ya. Kemudian di sini unitsnya kita ngambil persen aja ya, persentase. Ya, berapa persen kelembaban. Ya, nah, ini bergantung kalian sih sebenarnya. Kemudian kalau persen ya tentu dari 0 sampai 100%. Oke, kemudian kita klik create. Nah, ini sudah ya. Jadi ada 3 buah virtual pin ya. Ya, jadi di LED-nya, suhunya, kemudian kelembaban. Nah, jangan lupa di save. Ya, di bagian sini kita save and apply. Nah, ini yang tadi yang di sini di device-nya ini kita klik ini LED. Nah, kemudian ini yang sudah kita tambahkan tadi kita klik edit dulu. Nah, ini kan yang sebelumnya ya on off-nya kita tambah di sini kita klik ini yang tanda setting ya atau rodanya. Nah, kemudian kita sisa pilih di situ data stream-nya. Ya, data stream yang kemarin kan yang LED. Nah, kemudian yang ini yang gauge. Nah, kita pilih di sini. Kemudian kita ngambilnya adalah suhu ya. Nah, di sini suhu. Kemudian kita kasih sama warnanya pakai warna merah misalnya. Nah, ini sudah suhu. Kemudian kita save. Kemudian di bagian bawah kita pilih yang kelembaban. Ya, kelembaban biasanya warna biru ya. Ya, kalau nggak salah sih seperti itu. Nah, ini sudah. Kemudian jangan lupa di save ya. Oke, nah ya, jadi untuk tombolnya eh, atau aplikasinya ya ini sudah selesai. Ya, jadi kita hafal tadi ya, ada yang ini LED-nya V0, suhunya V1, kemudian kelembaban itu adalah V2 ya. Ya, seperti itu. Oh ya, kita edit dulu sedikit di sini. Kita kasih paling kalau suhu temperatur ya. Temperatur. Kemudian kalau kelembaban itu adalah humidity. Oke. Nah, kita lanjut ke workflow-nya. Nah, di sini kita sudah tambahkan include untuk DHT H ya. Ya, jadi ini yang berkaitan dengan penggunaan yang ini. Nah, kemudian setelah itu ini yang kemarin untuk yang ininya ya. Terbaca ini, kemudian SSID-nya ini harus yang seperti ini, kemudian password-nya kosong. Nah, kita tambah aja di sini untuk
define-nya, atau bisa juga di sini aja ya, di bawah sini aja. Ya, jadi kita coba define untuk, nah ini tadi dia connect-nya di pin 5 ya. Nah, berarti define-nya di sini adalah DHT pin. Ya, pinnya tadi berada di pin 5. Nah, kemudian kita define-nya lagi di sini ya untuk penggunaan ini ya. Nah, DHT kemudian tipenya ya. Nah, tipe DHT type, kemudian di sini DHT 22. Ya, sama ini ya. Define-nya Blink Print Serial ya untuk mengkonekkan nanti ke Blink IoT. Kemudian di sini DHT, kemudian DHT, nah di sini DHT pin. Ya, jadi ini untuk kemudian DHT type. Oke, kemudian baru masuk fungsi blink timer timer. Ya, jadi untuk supaya nanti ini bisa terbaca nanti ya di blinknya ya, di blink IoT-nya. Oke, jadi yang kita tambahkan 4 baris seperti ini. Kemudian, nah ini kita pakai di sini Pinol ya untuk LED-nya yang kemarin. Nah, sekarang kita akan coba ya tambahkan untuk V1 ya. Ya, dan V2 ya. Ya, V1 dan V2. Nah, kita masuknya aja di bagian di bawah sini aja. Nah, ini. Jadi kita masuk ke void. Ya, kalau ini void-nya yang untuk LED-nya ya. Nah, kita masuk void ke sensor. Ya, jadi void untuk DHT pakainya ini ya. Fungsi parameternya adalah sensor. Kemudian, nah, isinya nanti adalah float ya. Nah, jadi float untuk variabel H-nya itu adalah dia akan membaca yang ini ya, yang ini. Kemudian di situ nanti dia adalah red. Nah, kita kembali dia akan membaca karena H itu adalah humidity, berarti dia akan baca red humidity nanti sih. Nah, kemudian kita sisa seperti aja nih float. Kemudian di sini kalau temperatur ya T aja ya. Kemudian di sini DHT sama, kemudian di sini kita ubah ke temperatur. Temperatur ya. Jadi harus benar bahasa Inggrisnya. Ya, jadi tidak boleh salah. Nah, kemudian jika dia pakai bahasa Isnan ya. Nah, jika nanti variabelnya ini di sini oleh H, ya, dan pakai tip ya, tip seperti ini. Kemudian nanti isi lagi oleh temperatur, ya, maka serial print, ya, jadi serial print yang akan tampil lagi ya. Kalau misalnya dia tidak, berarti di sini violet, ya, atau
gagal membaca ya. Kita kasih gagal membaca dari eh, sensor. Sorry, HP. Return. Nah, ini untuk pembacaan nilai dari sensor humidity ya dan temperaturnya di sini. Nah, sisa kita masukkan nanti untuk tampilannya V1 dan V2 di bawah sini aja. Jadi blink, kemudian virtual. Ya, jadi ini sudah masuk ke sini ya, ke blink sini. Nah, virtual write. Kemudian, nah, barulah di sini kita ngambil V2 untuk datanya yang H di sini. Ya, variabelnya yang H ya. Kemudian kita copy lagi. Nah, ini V1 ya, supaya nanti dia akan tampil nanti di V1. Kalau kita geser nanti di sini temperaturnya ya dengan suhunya, nah, sisa kita bikinkan dia serial print. Kita copy ini aja ya. Serial print temperatur atau suhu ya. Suhu. Kemudian ya, kita tambahkan lagi satu untuk kelembaban. Kelembapan. Ya, bisa jauh-jauh sedikit ini ya. Nah, barulah nanti nilainya di sini ya. Sini T, oh H dulu. Eh, Suhu berarti T. Kemudian di sini ya H. Oke. Oh ya, di sini adalah T ya. P1 adalah T tadi ya. Iya, P1 T, kemudian P2 H ya. Ini P1, oh ini kita balik dulu supaya tidak bingung. Ini T, kemudian ini H ya. Ini T, ini H, humidity ya. Kita balik juga ini T, ya. Jadi di sini T untuk temperatur ya. Kemudian H untuk humidity. Kemudian di sini suhu, ini serial print-nya ya. Untuk baca nanti ini, kemudian kelembaban di sini adalah H. Nah, kemudian virtualnya nanti muncul adalah V1 untuk T dan V2 untuk H. Oke, nah ini belum selesai ya. Kita mesti tambahkan ya karena kita pakai DHT di sini, DHT 22. Nah, maka kita tambahkan library-nya di sini. Ya, kita tulis aja DHT22. Nah, ini kita eh, oh bukan kayaknya ini. ISP DHT. Oke, kita coba dulu ini. Nanti dia error sendiri tuh. Kemudian kita sisa play ya. Masih ada yang satu untuk oh ya, DHT sensor. DHT sensor ini. Nah, ini sensor library for ISP.
Nah, kalau seperti itu tadi, pricing, berarti kita cukup play ulang ya. Kita tambah ini sensor, kemudian DHT, nah, ORSP. Ini untuk hapus saya ini. Kemudian kita save. Nah, nanti dia akan nambah di sini ya untuk library txt-nya. Oke, kita coba running lagi. Oh, nah, tidak error ya. Kemudian kita cek di sini ke bagian device ya. Kemudian ini, nah ini kita sisa nunggu dia online ya. Apakah dia akan online atau tidak. Mudah-mudahan ini tidak error lagi. Ya, ini biasanya agak lama ya proses untuk ya bergantung dari servernya. Ya, kayak tadi, ini muncul dia. eh, nah, ini dia error. Void sensor. Oke, Bapak cek dulu apa yang kurang ini. Include DAT. Oke, oke. Oh ya, Bapak lupa ya. Tambahkan di bagian sini. Nah, ini kan seharusnya juga ada di sini ya. HT beginnya. Nah, ini kan sudah untuk yang pin di sini ya. Di sini untuk timer intervalnya ya. Saya bikin di sini. Ini timer. Karena tadi ada yang error timernya ya. Timer set interval. Interval di arrow-nya tadi di bagian sini. Kemudian kita masukkan di sini. 2500. Nah, baru dia ngirim ke sensornya. Oke. Nah, ini satu lagi di sini ya, blink timer. Jadi kita masukkan di sini untuk timer dotrannya. Nah, kayaknya sudah. Kemudian PSU kita cek lagi. Nah, ini server bus ya. Server lagi sibuk. Kita coba lagi. Oh, kita save dulu. Ya, sambil menunggu ya. Jadi ini tidak ada, kita tidak ubah ya. Masih server busi. Ini kita tidak ubah karena kita pakai satu device yang sama ya. Kalau misalnya mau pakai dua device, misalnya juga bisa. Bisa kita tambahkan di sini new device. Aduh, sama juga masih server busi. Atau Bapak refresh dulu ini ya. Reload dulu. Nah, kemudian kita coba simulasi.
Sama. Oke, kita menunggu. Nah, kita coba bikin dulu yang di HP ya. Kita bikin tombolnya yang di HP. Tambahkan, kita sudah bikin tadi tombolnya. Kemudian kita sisa tambahkan untuk pengukuran suhunya nanti di sini. Oh, masih ada yang error. Oke, kita lihat dulu errornya di mana ini. Di DHT pin. Oke, DHT type. DHT, DHTP, DHT, oke, DHT pin, oke. Eh, berarti ini mesti kita coba pindahkan dulu ini di bagian bawah. Pindahkan coba di sini ya. Kemudian DHT begin timer set interval. Oke, kita save dulu. Nah, ini kita masuk ke sini ke Blink IoT di device-nya. Dan ini sudah ada yang tadi ya, kita sisa klik. Kemudian sisa kita eh, edit ya atau tambah. Kita tambah di sini, cari yang kita running lagi. Ini yang ini ya, Gouch. Oke, kita bisa dipindahkan ya. Dan Gouch radial ya, satu tadi yang ini. Oke, cuma ini posisinya. Customize, tidak bisa edit pindah. Iya, beda dengan yang tadi ya. Ini hanya menyesuaikan. Mungkin bisa kalau yang Pro. Nah, kita klik ini, kemudian ngambil data streamnya yang suhu dulu ya. Ini suhu, kemudian kita back, kemudian ini masuk ke bulan papan. Oke, nah ini sudah satu saja lagi yang errornya, jadi dia harus ternyata dia mesti turun di bawah sini ya, nggak bisa disimpan definenya yang di atas. Nah, sisa satu yang errornya di sini tadi read humidity ya. Oh, salah. Humi ya, humidity. Huma kah humidity? Humidity ya, translate-nya. Oh iya, bukan huma ya, sorry. Humi.
Nah ini, jadi gitu aja. Tidak bisa diedit terlalu banyak ini karena mesti kita upgrade ya ke Pro dulu. Beda dengan tampilan webnya. Oke, kita sisa menunggu terkoneksi. Dan sudah tidak ada errornya ini. Nah, ini juga lama ya proses compilingnya. Nah, ini sudah mulai, ya mudah-mudahan dia terkoneksi nih. Oke, oke, tidak ada error. Nah, ini dia sudah hijau ya. Nah, ini sudah muncul. Kita kasih turun dulu ini. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi suhunya ini 24 derajat, kemudian kelembaban 40% ya. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Nah, kalau kita naikkan di sini, humidity-nya dengan temperaturnya, oh, posisinya ini salah. Harusnya di sini ya, T-nya aja di sini. Kita kasih gini aja, kemudian di sini kita tambahkan posisinya salah ya. Ya, di sini sudah muncul, enggak apa-apa, gitu aja dulu. Sebentar kita running karena lama ya prosesnya. Nah, di sini dia akan naik ya, menjadi 42,3 derajat. Nah, di sini juga sama. Kalau ini kita klik, harusnya dia nyalain. Apakah ini belum saya ke V1 kayaknya ini tadi. Kita coba edit dulu. Aduh, malah loading ini. Nah, kita coba cek yang di sini ya. Kita bagi dua layar dulu. Add split view. Kemudian nah, kita pilih walkie di sini. Oke, ini sama ya, 58. Kita turunkan lagi. Nah, ini sudah turun 24. Kemudian ini kita on kan. Nah, ini menyala ya. Lampunya nyala. Ini kenapa tidak mau? Kita edit dulu di sini. Oh, ini sudah ya. LED-nya sudah. Kenapa dia tidak berfungsi? Kita coba matikan. Oh ya, sudah mati. Oh ya, sudah berfungsi. Kita coba nyalakan. Oke. Kita naikkan lagi, ini turunkan misalnya di sini. Nah, ini sudah eh, berfungsi ya. Ya, dengan baik untuk eh, sensor DHT ini ya. DHT 22. Sisa ini mesti kita perbaiki di sini tampilannya. Tapi ya, ini kan tidak kita pergunakan sebenarnya ya. Ya, kalau misalnya tidak ingin ditampilkan juga sebenarnya bisa. Kita separate gitu. Nah ini, kalau misalnya ini tidak ini kita mau hilangkan juga bisa sih sebenarnya ya. Cukup yang ini aja.
Ya, kita mau hapus ini juga bisa sih sebenarnya. Karena dia tercatat di sini. Ya, tapi kalau misalnya dia tidak terhubung, kita mau cek apakah sama atau tidak ya. Silakan ditambahkan serial print di sini. Ini kan dia terhubung di sini, jadi lagi sama aja sih sebenarnya. Nah, jadi sama ya antara di HP ya dengan di webnya ini. Ya, cuma kekurangannya di sini di HP, entah itu karena ini aplikasinya yang Android device-nya ini yang tidak bagus untuk pengaturannya ya, untuk posisinya, ya, ataukah bisa pakai yang lain. Saya coba dulu di HP-nya Bapak, apakah sama persis. Saya coba dulu ya di HP-nya Bapak, blinknya apakah dia sama dengan tampilannya yang ini, karena sisa join di akunnya ya. Iya, sama persis. Kalau kita edit, eh ya, kalau kita mau edit, apakah kita bisa pindahkan? Oh, nggak bisa. Iya, kayaknya di sini di tampilannya yang eh, ya sisa kayaknya kita masuk di sini kayaknya. Eh, Coba kita cek dulu ini yang bagian sini. Ah, ini desainnya ya. Ini like, kemudian ya kita tidak bisa diisi. Nah, ini fontnya, colornya, kemudian autonya. Ini tadi kalau kita main di warna merah misalnya, oh ya ini bisa. Kita pakai yang like aja. Kemudian warnanya warna merah tadi. Nah, kemudian nah ini kita masuk di desain. Ini, oh ini dia bisa show label. Tapi nggak bisa ya, kita ganti di sini. Like juga, kita ganti dia pakai warna biru ya. Oke, nah ini. Kemudian kita sisa back. Oke, sama. Ah, device is offline. Dia tidak terkonek lagi. Oke, jadi begitu ya. Bapak stop dulu rekaman.